Para devosan terkasih, marilah kita bersama-sama membenamkan hati kita dalam lautan kerahiman Tuhan Yesus yang terus mengundang kita agar kita menyatukan diri dengan hatinya yang Maha Kasih. Kita diundang untuk terus mempersembahkan hidup kita kepada Dia yang senantiasa mengasihi kita, agar kita boleh semakin masuk dalam hadirat-Nya. Kita dengarkan sejenak sabda Tuhan kepada Faustina. Putriku yang terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut, dan lakukanlah penyilihan kepada keadilan. Ketahuilah bahwa engkau telah minta kepadaku suatu hal yang besar, tetapi aku tahu bahwa ini semua dibisikkan oleh kasih-Mu yang murni kepadaku. Karena itu, aku akan menuruti permintaan-permintaan. Demikianlah kutipan dari buku harian Faustina nomor 873. Para sahabat terkasih, kata-kata Yesus sungguh merupakan apresiasi yang sangat indah bagi Faustina, karena Faustina telah memahami dengan amat baik lubuk kerahiman Tuhan. Putriku terkasih, engkau telah memahami dengan baik lubuk kerahimanku. Ini sesuatu yang sangat mengesan dan amat mendalam. Betapa tidak? Menurut pengajaran gereja, orang yang meninggal dalam keadaan dosa berat, dan bila dosa itu belum diakukan, belum diampuni, tidak mungkin luput dari siksa neraka. Karena memang orang yang masuk surga haruslah dalam keadaan suci. Maka orang yang berdosa berat, tentu saja dia tidak luput dari siksa neraka ini. Dan hanya Allah sendiri yang berkuasa menyelamatkannya lewat suatu cara yang tidak diketahui oleh manusia. Dan inilah kerahiman ilahi. Inilah kerahiman Allah itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan kita melihat kerahiman Allah memang sungguh tidak terpahami. Kerahiman Allah sungguh tak terpahami. Kalau kita lihat Injil Lukas, ya, kita tahu bahwa Injil Lukas adalah Injil kerahiman Allah. Dalam seluruh bab 15 itu digambarkan akan kerahiman dan belas kasih Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat ya perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang. Semuanya menggambarkan betapa ya Allah itu sungguh Maha Rahim. Lalu kemudian dalam bab 23 kita ingat ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia mengalami pengejekan, cemoohan, penolakan dari pemimpin agama Yahudi, dari para prajurit Romawi, dari sebagian besar rakyat yang menyaksikan peristiwa penyaliban di Golgota itu. Bahkan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dia menambah jumlah cemoohan dan ejekan itu. Kita bisa merasakan betapa tersayatnya hati Tuhan. Sementara itu pun para muridnya juga lari.
kita benar-benar bisa merasakan bagaimana Yesus ditolak dan ditinggalkan. Namun, kita melihat juga bahwa ada penjahat yang disalibkan bersama dengan dia, ya, yang memberikan simpati kepada Yesus. Ya. Dia merasa bahwa Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Dan penjahat itu menegur sahabatnya, temannya yang menghujat Yesus. Dan dia kemudian berbicara kepada Yesus yang tidak bersalah itu, yang tidak layak dihukum. Dia memberikan simpati kepada Yesus. Dan dia memohon dengan amat rendah hati. Dan inilah yang sungguh perlu kita teladan. Karena ternyata penjahat ini, meskipun dalam hidupnya dia telah berbuat dosa besar, namun pada akhir hidupnya, pada detik terakhir hidupnya, dia berhasil mencuri surga. Dia berhasil mengalami apa artinya Allah yang sesungguhnya. Dia bisa memahami hakikat Allah yang adalah kerahiman itu. Maka dia memohon dengan rendah hati, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus pribadi yang maha rahim itu sungguh tersentuh oleh sikap tobat dan pengakuan iman penjahat itu. Lalu Yesus berpaling kepadanya dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah hakikat Allah. Inilah intisari kasih Allah. Dia adalah sang kerahiman. Kendati penjahat itu telah berbuat dosa besar, namun pada detik terakhir hidupnya, dia memberikan simpati bagi Yesus. Dan dia memohon dengan imannya dengan rendah hati. Maka saat itu juga, Yesus mengabulkannya dan menyatakan suatu hal yang sungguh amat indah dan rasanya mustahil. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Para sahabat, keselamatan kekal bagi manusia adalah menjadi alasan bagi Kristus untuk turun ke dunia. Dia rela menanggung sengsara, menerima semua kesengsaraan dan penderitaan, serta taat kepada Bapa untuk mati di kayu salib. Seluruh kehidupannya ditujukan untuk mengemban misi ini, menyelamatkan manusia, memikirkan manusia, membawa manusia kembali kepada Allah. Dan Yesus Kristus telah melaksanakan misi ini dengan amat berani dan dengan sempurna. Bahkan sampai pada menjelang akhir wafatnya, dia tidak membuang kesempatan sedikit pun untuk menyelamatkan pencuri itu yang disalibkan bersama. Dan inilah kerahiman Allah, kerahiman ilahi. Inilah yang diperlihatkan Yesus kepada kita semua. Para sahabat, Uskup Agung Fulton Sheen mengatakan bahwa dalam peristiwa penyaliban terjadilah suatu drama dari keinginan dari dua pencuri yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ada begitu banyak hal yang terjadi di luar diri kita, yang sering terjadi di luar kontrol kita. Namun satu hal yang dapat kita kendalikan adalah keinginan kita. Kalau kita juga punya keinginan seperti penjahat yang bersimpati pada Yesus, kita semakin bisa dan mampu menggapai kerahiman itu. Bukan pertama-tama untuk diri kita, tetapi untuk jiwa-jiwa malang, jiwa-jiwa pendosa.
Di luar mungkin saja terjadi sesuatu yang begitu menyesakkan, membuat marah, namun kita tetap dapat memutuskan untuk tetap tenang. Ya. Maka bagi umat Katolik, ketenangan ini bersumber dari Kristus yang menderita dan wafat serta bangkit. Oleh sebab Kristus telah mengatasi segalanya, maka kita pun dapat tetap tinggal tenang. Sebab tak ada seorang pun yang dapat terjadi di luar rencana Allah. Segala yang terjadi ada dalam pengetahuan Allah. Maka kendati kita mungkin dalam hidup ini diguncang, dihina, dilecehkan, ditolak, tidak diterima. Kita seakan-akan ingin marah, ingin balas dendam, tidak mampu mengampuni. Tetapi belajar dari Yesus, kita bisa tenang karena Allah memandang kita dengan penuh kasih. Kerahimannya terus terpancar untuk kita. Di sana kita dalam ketenangan bisa menggapai rahmat kerahiman itu. Maka dalam kata-kata sabda Yesus kepada Faustina, yang sungguh mengagumkan apa? Yang mengagumkan adalah keberanian Faustina serta pemahamannya yang tepat dan mendalam akan kerahiman Allah yang tanpa batas. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Bagi manusia biasa-biasa, ini sulit. Tentu kita akan juga sulit untuk menggapai betapa dalam dan luasnya lautan kerahiman Allah itu. Faustina memahaminya dengan benar dan tepat. Mengapa demikian? Karena dia memang sungguh mempunyai kasih yang murni itu. Dan dalam kasihnya kepada Tuhan, maka dia berani untuk meminta sesuatu yang seakan-akan mustahil. Ini sesuatu yang indah, di mana kita bisa belajar banyak dari Faustina yang memang punya kasih yang murni. Sehingga dari kasihnya yang murni, dia berani untuk meminta sesuatu yang nampaknya mustahil. Tentu meminta bukan untuk dirinya, meminta untuk keselamatan pendosa. Dan itu sungguh amat disukai oleh Yesus. Maka Yesus menjawab, aku akan melaksanakan apa yang engkau minta. Tetapi satukanlah dirimu terus-menerus dengan hatiku yang sedang menjalani sakratul maut. Dan lakukanlah penyilihan kepada keadilanmu. Permintaan Faustina yang nampaknya mustahil tadi akan dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi Yesus meminta supaya Faustina melaksanakan dua hal ini. Pertama, terus-menerus menyatukan diri dengan hatinya yang sedang menjalani sakratul maut. Dan kedua, melakukan penyilihan kepada keadilannya. Kedua syarat ini apakah mutlak harus? Ya, sebenarnya Yesus tidak mengajukan syarat-syarat. Tetapi syarat ini lebih sebagai tanda kasih. Ya, sebab kalau orang mengasihi Yesus, pastilah dia akan melakukan perintah-perintahnya. Sebagai ungkapan kasih, orang rela membuat sesuatu demi yang dikasihi. Dan ini bukan sebuah doudes, pemahaman seperti pada zaman para dewa. Orang memberikan persembahan supaya nanti dewa-dewa memberikan apa yang diinginkannya. Supaya nanti dewa-dewa membalas perbuatan baiknya. Kita terhadap Tuhan tidak demikian. Kita berbuat sesuatu itu karena tanda kasih. Allah sudah mengasihi kita sehabis-habisnya. Sebagai ungkapan tanggapan kasih Allah itu, kita berbuat sesuatu. Kita berbuat kasih, kita melaksanakan perintah. Mengapa kita perlu berbuat kasih? Karena Tuhan juga rindu untuk dikasihi.
Maka rasakan ketika Yesus tergantung di salib, dia sungguh mengalami simpati penjahat di sebelah kanannya itu. Yesus yang tersalib itu, dia juga membutuhkan ungkapan kasih dari manusia. Sebenarnya jeritan yang paling dalam adalah kasihanilah aku, kasihlah aku, kasihlah aku. Yesus ingin supaya jiwa kita mengasihi Dia, mengasihi Allah. Maka Yesus juga meminta perintah yang paling utama apa? Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasih yang murni. Memang Tuhan pasti akan memberi, karena hakikat Allah, Sang Maha Kasih adalah memberi. Kasih itu selalu memberi, maka Tuhan selalu memberi. Tetapi kalau engkau memberi lebih banyak, engkau memberi dengan tulus hati, dengan kasih yang murni, engkau akan menerima lebih banyak dari yang kau minta. Dan inilah yang diberikan kepada Faustina, serta semua orang yang memberi kasih yang murni kepada Tuhan. Maka Yesus ingin mendidik jiwa. Ya, Ia mau supaya jiwa itu semakin maju, semakin berkembang. Tuhan ingin supaya jiwa kita makin maju, makin berkembang. Maka pertama-tama Yesus minta, satukanlah dirimu dengan hatiku. Artinya, masuklah ke dalam lubuk kerahimanku, sambil merasakan bahwa aku hidup karena engkau selalu memberi. Pahamilah jiwa, engkau pun akan menjadi serupa denganku, asal engkau hidup bagi yang lain, bukan bagi dirimu sendiri. Menyatukan diri dengan hati Yesus berarti kita masuk dalam keprihatinan Tuhan, dalam misinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pendosa, memberi diri, memberi dan terus memberi. Tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan keselamatan orang lain, memikirkan keselamatan para pendosa. Lalu yang kedua yang diminta oleh Yesus adalah penyilihan, penyilihan demi keadilan. Ya. Tentu penyilihan ini tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama, dengan menyatukan diri dengan hati Yesus. Mengapa demikian? Ketika manusia menyatukan hati dengan Yesus yang sedang menderita, dia sebenarnya ikut serta dengannya sebagai penyilih. Kita ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Kita juga menyilih. Ketika kita menyatukan hati dengan Tuhan, kita ikut menderita bersama dengan Tuhan, menanggung penderitaan Tuhan. Melalui apa yang kita alami setiap hari, kita menjadi penyilih. Kita menyilih dosa-dosa pendosa, sehingga mereka kemudian mengalami kerahiman Tuhan. Karena pertemuan dua hati, hati Yesus dan hati kita, dalam kasih yang selalu memberi. Kalau hati kita adalah hati yang penuh kasih yang selalu memberi, pastilah menyilih dosa jiwa yang tercemar oleh dosa. Maka apa yang kita korbankan, apa yang kita buat itu menjadi silih atas jiwa-jiwa yang tercemar karena dosa. Di sana lautan kerahiman Allah sungguh dialami oleh para pendosa itu. Kasih yang murni tentu saja mengizinkan manusia mengemukakan doa berani dan penuh iman, sebagaimana doa Faustina. Yesus, berkat kuasa kerahimanmu yang tak terselami, aku mohon kepadamu agar semua orang yang akan mati pada hari ini terlepas dari api neraka, juga kalau mereka memiliki dosa-dosa berat. Hari ini adalah Jumat, hari kenangan akan sakratul mautmu yang pedih disalib. Karena kerahimanmu itu tidak terselami, maka para malaikat tidak akan heran mengenai hal ini. Doa yang sungguh amat berani dan penuh iman meminta yang seakan-akan mustahil,
tapi itu sungguh menyenangkan Tuhan. Karena itu diungkapkan karena kasih yang murni dari Faustina. Dan itulah yang Tuhan harapkan juga dari kita semua. Maka para saudara, semakin kita memahami intisari kasih Tuhan, dan semakin murni kasih kita akan semakin berani minta apa saja yang dibutuhkan manusia yang paling malang. Ketika kita sungguh kasih kita terus-menerus semakin murni, kita semakin mampu untuk menyatukan diri dengan hati Tuhan, semakin mampu untuk membuat silih, berani berkorban untuk sesama, selalu memikirkan keselamatan jiwa-jiwa pendosa. Kita semakin punya keberanian untuk minta apa saja yang paling dibutuhkan oleh mereka yang malang dan menderita, yakni keselamatan jiwa mereka. Maka para sahabat, bila ini kita lakukan pada jam kerahiman, tentu saja kita melakukannya dengan kasih yang murni, dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar mendaraskan doa jam kerahiman, tetapi kita sungguh menghayati dalam hidup, mempraktekkan itu, terus-menerus menyatukan diri dengan hatinya yang sedang mengalami sakratul maut, dan melakukan penyilihan-penyilihan dalam hidup kita. Sambil kita terus merenungkan karya kasih tak terhingga dari Yesus. Pastilah jiwa kita perlahan-lahan tapi pasti akan berubah. Jiwa kita tahap demi tahap akan semakin berubah, menjadi semakin lembut, semakin serupa dengan jiwa Yesus, dengan hati Yesus. Kita semakin bisa merasakan dan mengalami rahmat kerahimannya. Kita semakin dipersatukan dengan kerahimannya, sehingga kita semakin dimampukan untuk menghadirkan rahmat kerahiman bagi orang lain. Kita semakin dimampukan untuk menjadi rasul-rasul kerahiman. Dan itu, para malaikat di surga pun akan kagum dengan perubahan-perubahan pada jiwa kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romo untuk penjelasannya mengenai kitab suci pada hari ini. Kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Sang Kerahiman, Engkau mengundang kami agar kami terus-menerus menyatukan diri kami dengan hati-Mu pada saat Engkau mengalami sakratul maut. Sebab hanya orang yang menyatukan diri dengan sengsara-Mu akan semakin memahami inti sari kasih-Mu yang sejati, kasih yang terus memberi. Ajarilah kami untuk rela memberikan hidup kami, rela berkorban, rela menderita, rela memanggul salib, sebab hanya melalui salib-salib itu yang kami panggul dengan tabah dan kami persatukan dengan penderitaan-Mu, kami pun sungguh akan menggapai dan mengalami anugerah rahmat kerahiman. Di surga nanti kami akan mensyukuri salib-salib yang kami terima dan kami pikul di dunia ini. Kiranya melalui doa-doa kami, melalui ketulusan kami dan cinta kami yang murni, kami pun juga boleh terus membantu banyak pendosa, terutama jiwa-jiwa yang malang, agar mereka boleh dibenamkan dalam lautan kerahiman-Mu. Syukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberi kami waktu dan kesempatan untuk bersama dengan para sahabat kami, meluangkan waktu untuk mengenangkan Engkau pada saat-saat Engkau sedang menderita sengsara dan wafat. Karena pada saat inilah hatimu senantiasa terbuka
lautan kerahiman-Mu terbuka tanpa batas untuk menerima setiap pendosa yang malang untuk mengalami rahmat kerahiman-Mu. Semoga kami senantiasa terus bertekun dalam doa, dan terutama itu juga kami amalkan dalam hidup sehari-hari, sehingga hati kami menjadi semakin lembut, kami pun semakin mampu menggemakan anugerah dan rahmat kerahiman-Mu bagi setiap orang, bagi para pendosa yang malang, bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga mereka semakin menemukan jalan-jalan belas kasih dan kerahiman-Mu di dalam Engkau sendiri. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan Dan bersama bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima Kita kasih, lanjutkan dengan Romo. lagu penutup dan pengumuman. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku. Kami dari PDKI Keuskupan Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Romo Antonius Padua Dwi Djoko yang di sela kesibukannya bersedia dan berkenan memberikan renungan bagi para devosan PDKI nasional dalam ibadat siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap karya pelayanan Romo Dwi